Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dijumpakan kembali di hari ini, hari yang sedikit mendung tapi semangatnya tetap luar biasa. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa, mudah-mudahan nanti dengan berdoa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, mohon Mas Budi dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengabsensi terlebih dahulu. Kira-kira di hari ini siapa yang tidak bisa hadir? Ada? Mungkin siapa? Untuk yang tidak bisa hadir, sakit ataupun ada acara yang lain, mudah-mudahan saudara bisa digabungkan dengan kita baca bersama. Ya, dibaca. Bapak ingin memberikan materi di hari ini, yaitu materinya tentang kreasi konten menggunakan perangkat kecerdasan artifisial, KA, kalau istilahnya bahasa Inggrisnya AI, ya, AI. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menyampaikan itu TP atau tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. TP yang pertama yaitu konsep dan AI, ya, memahami konsep kreasi konten dengan AI dan mengenal jenis-jenis AI yang relevan. Kemudian yang kedua, praktik menggunakan AI. Ini kita akan praktik menggunakan AI yang simpel-simpel aja, yang mudah dikerjakan. Itu yang kedua. Lalu menggunakan perangkat AI untuk membuat konten teks, gambar dan video secara praktis. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas dan etika. Ya, jadi AI juga punya namanya etika atau tata cara, ya. Mengembangkan kreativitas dengan memanfaatkan AI sambil menjunjung tinggi etika digital. Kita biasanya melihat sebuah konten di media sosial, ya enggak? Sering sekali ya biasanya orang iklan, tahu iklan? Orang promosi, dia menggunakan AI, ya enggak? Contohnya ada gambar kartu kok ngomong, saya menjual produk ini, saya mau menampilkan sebuah contoh konten. Kreasi konten adalah proses membuat segala bentuk karya digital, membuat sebuah karya seperti teks, gambar, audio, dan video. Konten ini dibuat untuk berbagai tujuan, mulai dari edukasi, ya, belajar, hiburan, hingga promosi. Kemudian contohnya meliputi artikel, blog, poster, digital, musik, atau video pendek. Ya, itu contohnya. Ini sering sekali kita lihat di sosial media. Orang beriklan sekarang tidak menggunakan orang langsung, tapi menggunakan robot atau gambar kartun. Contohnya seperti ini. Ini manusia bukan? Manusia, gambar. Saya mau lihat gambar apa sih? Dengarkan telinganya ya. Ini agak mood soalnya. Hai, Kelly, apa kabar kamu hari ini? Semangat ya belajarnya. Aku doakan kamu menjadi orang yang sukses. Amin. Ya. Berikutnya itu peran AI dalam kreasi konten. Yang pertama, percepatan proses. Nggak butuh waktu lama untuk membuat sebuah konten, mungkin cuma butuh waktu beberapa menit saja, kontennya sudah jadi. AI membantu mempercepat alur kerja membuat konten secara signifikan, secara cepat. Kemudian yang kedua, inspirasi dan ide. Kita punya ide. Oh, hari ini saya mau membuat konten apa ya? Memasak, mau membuat konten apa ya? Cuci baju, kemudian belajar dan lain-lainnya. Kita punya ide. Ya, ide. Memberikan inspirasi baru dan ide-ide inovatif yang mungkin belum terpikirkan. Ya, sesuatu yang belum mungkin kita buat, kita bisa menggunakan AI. Ya. Kualitas profesional.
menghasilkan konten yang lebih menarik dan terlihat profesional. Ya. Yang penting niat dulu, kita mau buat konten dulu. Nggak tahu hasilnya bagus, jelek, yang penting kita bergerak dulu, buat dulu aja. Masalah hasilnya nanti belakangan. Ya. Kemudian yang berikutnya mempermudah desain, menyederhanakan proses editing dan desain visual maupun audio. Oke, ini peran AI dalam kreasi konten. Next, jenis AI untuk kreasi konten ini yang pertama ada AI text. Ada yang pernah menggunakan AI ChatGPT? Siapa? Siapa? Ayo, yang biasa menggunakan ChatGPT. Siapa namanya, Mas? Siapa namanya? Siapa? Biasanya menggunakan ChatGPT dipakai buat apa, Mas? Membuat gambar, menggenerate gambar apa? Anime, bisa? Contoh perintahnya yang kamu ketikkan seperti apa perintahnya? Buatkan saya, itu seperti itu. Buatkan saya buat gambar anime. Terus? Udah, atau jadi? Gambarnya yang namanya apa? Gambar aja gitu. Biasanya kalau kita akan buat sebuah gambar yang spesifik, kita harus perintahnya juga harus spesifik. Buatkan gambar anime perempuan berambut panjang, gondrong. Bisa buat apa lagi? Ada yang pernah? Selain membuat gambar? Kalau kita menggunakan ChatGPT, buatkan saya dongeng. Bisa nggak kalian? Bisa. Apa yang dihasilkan? Teks dongeng. Ya kan? Buatkan saya langkah-langkah untuk memasak sebuah mie instan. Akan dibuatkan nggak? Dibuatkan langkah-langkahnya. Ini lebih mudah. Tapi dengan menggunakan AI, kita tidak boleh tergantung nanti semua apapun pakai AI. Udah sekolah pakai AI. Tahu ngisi aja jawabannya, nggak tahu itu dari mana hasilnya. Itu yang kurang pas ya. Jadi kita bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Sini ada ChatGPT, kemudian ada untuk AI teks ya, membuat teks ya. Kemudian ada untuk membuat gambar, ada AI gambar, ada POE. Ini juga bisa membuat gambar, Mas. Nanti bisa dicoba ketikkan di googling POE, nanti bisa itu menggenerate gambar. Kalau ChatGPT itu kelamaannya biasanya kita membuat gambar agak lama, iya enggak? Iya. Untuk beberapa detik. Kalau di POE kita ketikkan langsung menggenerate, cepat dibandingkan dengan ChatGPT. Next, kemudian ya kesimpulan untuk saya. Kesimpulan ya. Setelah ini nanti setelah kesimpulan, Bapak ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan dan kalian mohon memberikan refleksi ya, atau berbalik. Kesimpulannya yaitu AI adalah alat bantu yang kuat, bukan pengganti kreativitas manusia. Ya, alat bantu, cuma sebagai membantu kita, bukan pengganti. Tahu kan pengganti? Membantu tok, ngewangi. Ya. Gunakan AI dengan bijak, kreatif dan etis untuk menciptakan konten yang berdampak. Ya, menguasai kreasi konten dengan AI akan menjadi keterampilan esensial masa depan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Saya Stimulus Sari bertanya, apakah ada dampak membuat konten menggunakan AI? Dampak konten menggunakan AI. Pak, dampaknya apa sih menggunakan AI, Pak? Ada yang bisa bantu menjawab saya? Dampaknya apa sih kira-kira? Dampaknya menggunakan AI. Ayo apa? Contohnya, dengan contoh, orang membuat sebuah konten iklan menggunakan AI. Botol minum ini botol yang sangat bagus, berkualitas tinggi dengan menggunakan konten. Dampaknya apa?
Maka orang lain yang melihat kontennya beliau ini, iklan tadi, dia akan berpikir, oh bagus ya. Jadi dia akan tertarik dengan kontennya yang dibuat. Maka dengan tertarik itu dia akan membeli sebuah produk yang sudah disampaikan atau diiklankan atau dikontenkan. Itu salah satunya. Bisa menarik pelanggan, sebenarnya seperti itu. Nama saya Ahmad Salim, saya akan memberikan refleksi setelah melihat materi yang telah Bapak sampaikan. Saya mengetahui jenis-jenis AI. Contohnya apa aja tadi? AI teks, AI gambar, AI video, dan AI audio atau musik, Pak. Oke, tepuk tangan. Ini ya. Sudah terangkum fotonya. Sekarang kita masukkan perintahnya. Apakah secantik aslinya? Atau tambah juga? Saya juga pernah tahu. Kita pastel perintahnya. Sama ya. Jadi harusnya sama-sama kayak Pak Blackpink nantinya. Enter. Enggak harusnya namanya. Ini kalau lama berarti tergantung amal ibadah. Atau fotonya bisa dijual. Nah, jadi penasaran misalnya. Ya. Jadi ya, maksudnya ya. Kita lihat fotonya. Woi, pertama ini. Enak ya. Kita mau foto ke studio bayar nggak ini? 200.000 loh baru kayak gini. Pakai Gemini, jadi kalau sudah pakai blazer, pakai jilbab, tanpa harus ke studio foto. Nah, kita tinggal cetak buat lamar kerja, tidak perlu foto, ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini cukup? Oke, alhamdulillah kita sudah waktunya habis untuk saya. Bapak akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Oke, sebelum kita akhiri, kita pernah dulu semuanya bagi semua. Kemudian mohon maaf Bapak apabila ada salah-salah kata. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Vivi Damayanti, Ibu dari SMA Negeri 1 Gunung Agung. Tujuannya datang ke sini adalah mengadakan open class untuk memenuhi tugas dari pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Terima kasih tadi Pak Dwi sudah menyampaikan pembelajarannya sangat bagus, sangat runtut dan pesertanya semangat. Sebelumnya sudah pernah tahu bagaimana kita foto selfie ternyata bisa dirubah menggunakan beberapa AI. Terus untuk lamaran kerja sebelumnya sudah pernah tahu? Belum. Nah, dengan disampaikan Pak Dwi hari ini jadi tahu semua ya bahwa AI itu dapat membantu untuk memecahkan masalah. Oke, terima kasih, itu saja Pak Dwi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.